Halo anak-anak semuanya, kembali lagi kita belajar ya di kelas 2 tentunya. Ya, jadi ini adalah pembelajaran untuk kelas 2 dan hari ini kita akan belajar masih, dengan tema diriku tentang budaya hidup sehat, gitu ya. Jadi hari ini tanggal 18 Agustus 2021, kemarin kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang 76. Oke. Nah, jadi minggu lalu ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang budaya hidup sehat ya, gitu. Nah, jadi kita hari ini akan melanjutkan pelajarannya dan melalui video ini, nah Ibu ingin kamu pasti bisa ya, kamu pasti bisa mengetahui berbagai permainan tradisional yang bisa dimainkan bersama keluarga. Dan tentunya Ibu yakin nih, kamu pasti sudah pernah memainkannya bersama dengan teman-teman kamu di rumah ataupun saudara-saudara kamu, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita mau review kembali ya, kita mau ingat-ingat kembali nih, minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Gitu. Ingat pelajaran tematik minggu lalu tentang budaya hidup sehat. Nah, jadi ada banyak hal, ada berbagai kegiatan, berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk hidup tetap sehat, untuk membiasakan diri hidup sehat, gitu ya. Nah, hari ini kita akan bicara 4 saja, ya. Jadi yang pertama, nah kita makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu yang gimana ya, Bu, ya? Oh, ternyata makan makanan yang sehat itu adalah makanan ya, yang penuh dengan gizi seperti vitamin, protein, karbohidrat, lemak, mineral gitu ya, yang cukup dan seimbang ya. Jadi kalau misalnya kelebihan karbohidrat juga sebenarnya nggak terlalu bagus gitu ya. Ini yang berlebihan itu nggak bagus gitu ya. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi seimbang ya, seimbang. Artinya 4 sehat, 5 sempurna gitu ya. Untuk mengetahui 4 sehat 5 sempurna itu ingat kamu bisa cari tahu di Google, kamu bisa cari tahu dimanapun apa artinya 4 sehat 5 sempurna. Kemarin Ibu juga sudah memberikan infonya di infografis yang Ibu kirimkan kemarin ya. Oke, kemudian uh, selain dari makanan sehat, untuk membangun budaya hidup sehat itu bisa juga dilihat dari olahraga ya. Jadi usahakan kita selalu berolahraga secara teratur dan rutin ya. Jangan juga berlebihan olahraganya. Misalnya nih kamu lari atau jogging gitu bersama keluarga 2 jam, itu kan pasti capek banget ya, lelah gitu ya. Jadi kamu harus olahraga secara teratur, tetapi rutin. Mungkin misalnya dalam seminggu bisa 3 kali kamu olahraga gitu ya, atau setiap hari tapi dengan waktu yang cukup gitu ya. Oke, kemudian nomor 3 itu ada istirahat. Nah, jadi ini istirahat dengan tidur yang cukup sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan ini gimana maksudnya? Nah, kamu lihat nih, kamu udah tahu kamu umurnya berapa, sekitaran 7-an ya, 7 sampai 8 tahun, 6 sampai 8 tahun gitu umur kamu. Nah, coba kamu perhatikan lagi file yang sudah Ibu kirimkan kemarin, istirahat yang cukup untuk anak seusia kamu itu berapa jam? Kalau tidak salah itu sekitaran 8 jam sampai 9 jam gitu kalau tidak salah ya. Jadi kamu bisa perhatikan kembali ya anak-anak ya. Oke. Kemudian ya, selain makanan yang sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, kemudian kebersihan diri. Nah, jadi ada berbagai hal ya, kebiasaan yang bisa kamu lakukan untuk tetap sehat ya, sehingga kamu bisa menjaga kebersihan diri kamu. Gitu ya. Salah satunya adalah dengan mencuci tangan sebelum makan ataupun
kamu setelah bermain kamu cuci tangan dulu sebelum masuk rumah. Gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi Ibu simpulkan dulu ya, jadi budaya hidup sehat bisa dilakukan dengan makan makanan yang sehat, kemudian olahraga yang teratur, dan istirahat yang cukup, dan juga menjaga kebersihan diri. Sebenarnya masih banyak lagi ya, jadi tidak hanya 4 ini aja, masih banyak yang lainnya yang bisa kamu lakukan untuk tetap hidup sehat. Ya, melakukan kebiasaan hidup yang sehat. Oke, lanjut. Nah, ternyata loh anak-anak, hidup sehat itu bisa loh kita dapatkan dengan bermain. Lah, kok bisa gitu ya, Bu? Iya. Kan namanya juga main. Emang kalau misalnya main kita sehat gitu. Nah, ada beberapa permainan ya yang membuat kamu tuh bisa aktif bergerak ya. Aktif bergerak itu artinya kamu sering sekali bergerak gitu ya, entah itu lari, lompat misalnya gitu. Dan itu mengeluarkan keringat dari tubuh kamu. Nah, permainan ya dengan cara kita bermain itu tuh tidak hanya memberikan kita rasa yang senang, kesenangan gitu ya. Tidak hanya membuat kamu senang, tetapi juga menyehatkan untuk tubuh kamu, untuk tubuh kita semua. Gitu ya. Nah, apa aja permainannya? Yuk kita cari tahu. Ibu yakin kamu pasti tahu deh ini, ya. Oke. Yang pertama, kita akan belajar tentang lompat tali karet. Lompat tali karet. Ada yang pernah main ini? Ibu yakin kamu pasti pernah sih main lompat tali karet. Kalau ibu dulu, waktu kecil, waktu SD sama teman-teman sering sekali bermain lompat tali karet. Gitu ya. Nah, dan ibu yakin sih kamu pasti pernah juga bermain ini bersama dengan teman-teman kamu. Nah, untuk ini kita akan coba baca dulu satu cerita tentang lompat tali karet. Ya, kamu bisa membacanya sendiri atau kamu juga bisa mendengarkan ibu membacanya ya. Oke. Sebentar, mari kita garis bawahi. Biar kamu bisa lihat yang mana yang kita baca ya. Oke. Nah, oke. Sebentar. Wait. Oke. Nggak usah deh. Oke. Aduh, maaf ya, bentar. Oke. Nah, Mira dan kakaknya Mia sering sekali bermain lompat tali. Ya. Oke. Maaf, ini Ibu hapus saja ya, kita ulangi. Sebentar. Oke, kita ulang ya. Nah, kalimat pertama. Ya. Mira dan kakaknya Mia senang sekali bermain lompat tali. Nah, mereka bermain bersama teman-temannya di pekarangan rumah. Mereka menggunakan karet untuk dijadikan tali. Karet disambung satu persatu sehingga menjadi panjang. Cara bermainnya mudah sekali. Mereka harus melompat tinggi agar tidak terkena tali. Kita harus memiliki kaki yang kuat ya untuk bermain lompat tali. Oke, sekali lagi ya kita coba baca ya. Mira dan kakaknya Mia senang sekali bermain lompat tali. Mereka bermain bersama teman-temannya di pekarangan rumah. Mereka menggunakan karet untuk dijadikan tali. Karet disambung satu persatu sehingga menjadi panjang.
Cara bermainnya mudah sekali. Mereka harus melompat tinggi agar tidak terkena tali. Kita harus memiliki kaki yang kuat ya untuk bermain lompat tali. Oke, jadi itu ceritanya tentang lompat tali karet. Jadi ada seseorang yang bernama Mira dan kakaknya Mia gitu ya, dan teman-temannya sedang bermain lompat tali di pekarangan rumah ya. Pekarangan rumah itu apa ya? Pekarangan rumah itu adalah halaman rumah gitu. Nah, jadi mereka menggunakan karet gelang itu yang biasanya kalau ibu dulu, ibu gunakan karet yang warna kuning coklat kayak gitu, kuning coklat itu untuk dijadikan tali. Jadi itu biasanya yang di apa ya, untuk ikat-ikat es batu biasanya gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Sate biasanya kalau misalnya kita beli sate kan dibungkus tuh kan. Nah, biasanya tuh akan ada karet itu dijadikan tali gitu. Nah, jadi talinya itu disambung satu persatu sehingga jadi panjang dan kita harus lompat tinggi nih supaya kita nggak kena talinya ya. Gitu cara bermainnya. Oke, nah untuk melompat kita butuh apa nih ya? Butuh kaki yang kuat supaya kita bisa melompat dengan tinggi gitu. Nah, jadi usahakan kita juga bisa olahraga dengan baik ya supaya kita juga memiliki kaki yang kuat untuk kita bisa melompat. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gobak sodor. Ternyata ada permainan yang namanya gobak sodor. Kamu pernah dengar permainan gobak sodor? Kalau tadi kan lompat tali, ya, lompat tali karet. Ibu yakin kalian pasti sering sekali melihat ataupun bermain permainan ini. Kalau misalnya gobak sodor, bagaimana? Oke, kemungkinan kalian juga pasti pernah bermain ini ya di rumah ataupun di sekolah, di TK dulu gitu. Nah, kita juga punya cerita nih, cerita dari Didit dan juga Adit. Ya, ayo kita baca ceritanya bersama-sama. Setiap sore, Didit dan sepupunya Adit bermain gobak sodor di halaman sekolah. Mereka akan membuat kelompok yang terdiri dari minimal 2 orang. Mereka harus menjaga benteng kelompoknya masing-masing. Permainan dilakukan dengan berlari ke arah benteng lawan. Mereka harus berlari dan bergerak dengan cepat agar lawan tidak mengenai mereka dan berhasil menjadi pemenang. Oke, kita ulangi sekali lagi ya ceritanya ya. Setiap sore, Didit dan sepupunya Adit bermain gobak sodor di halaman sekolah. Mereka akan membuat kelompok yang terdiri dari minimal 2 orang. Mereka harus menjaga benteng kelompoknya masing-masing. Permainan dilakukan dengan berlari ke arah benteng lawan. Mereka harus berlari dan bergerak dengan cepat agar lawan tidak mengenai mereka dan berhasil menjadi pemenang. Oke. Nah, jadi dari cerita ini kita tahu ya, kalau misalnya setiap sore Didit sama Adit itu bermain gobak sodor di halaman sekolah. Nah, jadi mereka setelah berkumpul di halaman sekolah dengan teman-temannya, mereka akan membuat kelompok yang terdiri dari minimal 2 orang. Ada yang tahu nggak minimal itu apa artinya? Oke, minimal itu artinya paling sedikit gitu ya, paling sedikit 2 orang. Nah, lawan kata dari minimal itu adalah maksimal, artinya paling banyak gitu. Nah, jadi kelompoknya tadi minimal 2 orang gitu ya, untuk masing-masing kelompok. Nah, jadi permainannya itu mereka harus menjaga benteng kelompoknya masing-masing gitu. Terus mereka berlari ke arah benteng lawan,
Nah, berlarinya itu jangan sampai kena sama lawan gitu ya, supaya bisa jadi pemenang dari gobak sodor ini. Gitu. Ibu dulu waktu SD juga sering sekali bermain gobak sodor ini. Tetapi kalau misalnya di tempat ibu, di SD ibu, sepertinya ibu tidak menyebut ini sebagai gobak sodor. Ibu punya istilah lain, tapi ibu maaf ibu lupa apa penyebutannya waktu SD gitu ya, ibu lupa sekali. Nah, tapi umumnya ini dikenal sebagai gobak sodor, permainan gobak sodor gitu. Nah, kalau misalnya di tempat kamu, kira-kira kita menyebutkan gobak sodor ini sebagai permainan apa? Mungkin akan beda-beda gitu ya kita menyebutkannya, tetapi umumnya ini disebut sebagai gobak sodor gitu. Nah, anak-anak semua setelah kita belajar tentang lompat tali karet dan juga gobak sodor ya, sebenarnya masih banyak permainan tradisional ya yang bisa kita lakukan bersama keluarga kita. Tetapi hari ini kita akan belajar dua saja dulu ya. Jadi lompat tali karet dan juga gobak sodornya. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi permainan yang lainnya ya. Nah, setelah kita membaca ya cerita dari Mira dan Mia di lompat tali dan juga Didit dan Adit di gobak sodor. Nah, Ibu ingin kalian sekarang latihan menulis ya. Latihan menulis dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Ya. Jadi akan ada 9 kata yang kalian harus tulis di buku tulis kamu masing-masing ya. Kemarin Ibu udah minta juga kalian untuk membeli ya, menyediakan buku tegak bersambung. Ibu juga sudah lihat itu beberapa dari kalian sudah ada bukunya ya. Jadi sekarang kalian akan latihan menulis lagi ya, menulis tegak bersambung. Apa saja yang akan kalian tuliskan adalah yang pertama, tulislah kata lompat tali ya. Kemudian pekarangan, kemudian satu persatu ya. Kemudian lawan, kemudian gobak sodor, kemudian minimal, kemudian melompat, kemudian benteng, dan terakhir pemenang ya. Jadi sekali lagi Ibu akan ingatkan ya, kalian akan menuliskan 9 kata-kata yang ada di layar yang kalian lihat yang Ibu sudah tunjukkan juga. Jadi mungkin kalian bisa ikuti Ibu mengucapkannya ya setelah Ibu berbicara ya. Silakan ikuti Ibu menyebutkannya ya. Lompat tali, pekarangan, satu persatu, lawan, gobak sodor, minimal, melompat, benteng, pemenang. Oke, jadi itu kegiatan kalian hari ini untuk belajar tematiknya ya. Tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom, tetapi Ibu sangat percaya sama kalian pasti akan mengerjakannya dengan baik. Ya, minggu depan kita akan belajar lagi, Ibu akan minta beberapa dari kalian menunjukkannya. Ya, tulisan ini latihan menulis ini ya, yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Oke, baik. Kalian hebat hari ini bisa belajar dengan sangat baik. Ya, kita sudah selesai belajarnya. Semoga kalian tetap sehat di rumah, ya. Tetap sehat, jangan kemana-mana kalau misalnya tidak terlalu penting, ya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa.